Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah, para muridin, kolega dan sahabat-sahabat rahimakumullah. Mari kita melanjutkan ngaji kolbu pagi hari ini di awal Februari, 1 Februari. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Dan marilah kita senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan kitab Nash'ul Ibad, dan sekarang masuk dan meneruskan makalah yang ke-27 yang menerangkan terhadap siapa musuh-musuh utama dari iblis. Wa qala Allah Ta'ala, ya, innakum aduwwum mubin. Dan iblis itu adalah musuh nyata kita. Nah, untuk itu mari kita lanjutkan. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya iblis fakam a'da'uka min ummati. Wahai iblis, berapa banyak musuh-musuhmu dari umatku? Faqala, maka iblis menjawab, A'da'i isruna nafaron. Musuh-musuhku itu ada 20. Awaluhum anta ya Muhammad. Yang paling awal musuhku yang nyata itu adalah engkau wahai Muhammad. Fa inni ubghidhuka, aku sangat membencimu. Ai wa ubghidhu ahlal bait, dan aku juga membenci terhadap orang-orang yang mengikutimu, orang-orang yang mempunyai tali temali darah denganmu, dan itu adalah musuhku yang pertama. Yang kedua, wal alimu amilu bil ilmi, dan orang yang suka taklim seperti panjenengan semua, seperti kita minimal 3 kali seminggu kan, belum lagi di daerahnya masing-masing. Wal amilu bil ilmi, dan kita menjalankan ilmu itu ya dari beberapa amalan aghosa iri wa abrar, dari menjadikan kita menjadi orang yang betul-betul berbakti pada Allah. Itu juga menjadi musuh. Jadi mengapa kita ngaji itu kadang-kala males-males, memang digoda betul oleh iblis. Jangan ngaji, ngapain, tidur aja, kan gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, wa hamilul Qur'an idza amila bima fihi. Ahlul Qur'an, dan dia beramal dengan apa yang dia baca. Jadi tafakur minal qiraatil Quran. Jadi kita ahli Quran juga digoda. Karena itu mengapa orang itu tidak semuanya mutawamah qiraatul Quran. Tidak semua itu tertib membaca Quran, karena memang berat dan itu digoda betul oleh setan. Karena Quran itu kalamullah.
kalam Allah, dan kita sedang tata kalam ma Allah, sedang bicara, membaca, bicara dengan Allah. Qala Allah sallallahu alaihi wasallam, hamalatul Qur'ani urfa'u ahli jannah fi yaumil qiyamah. Pembaca penghamal Al-Quran adalah orang yang sangat awal menjadi penghuni surga pada hari kiamat. Wa syuhada'u qawadun ahli jannah. Orang yang syuhada juga ahli jannah. Wal anbiya'u sadatu ahli jannah. Dan para nabi adalah menjadi pemimpin penghuni kaum surga di surga. Nanti orang bergolong-golong. Ini umatnya siapa? Umatnya Rasulullah. Rasulullah yang mana? Oh, yang Thariqah. Thariqah yang siapa? Thariqah yang Naqsabandiyah. Karena Naqsabandi adalah Thariqah pertama yang ditalkinkan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Nanti kalau kita masuk dan menjadi bagian dari Thariqah itu, maka kita menjadi rombongan pertama, perahunya pertama yang bersama-sama wa yadkhulul jannah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, wal muadzinu lillahi fi khamsin shalawat. Orang yang muadzin itu juga musuhnya setan. Karena berat juga, kadang-kadang orang kan tidak mau jadi muadzin, maunya itu jamaah pun masbuk biasanya. Qala Rasulullah SAW, al-muadzinul muhtasibu kasyahid. Orang yang adzan berkedudukan seperti orang yang syahid. Al-musyahhatiti fi damihi idza mata lam yatuwat fi kubrihi. Yang berlumuran darahnya apabila idza mata, dia mati, tidak dimakan ulat di kuburnya. Ahlul Quran juga sama. Jadi ulat tidak mampu makan tubuhnya. Kadang-kadang itu mengapa di dalam kubur itu setelah sekian puluh tahun digali, masih utuh, masih kafannya, badannya masih utuh. Karena apa? Ahlul Quran, orang yang syahid, muadzin. Al muadzin alladzi arada bi adzani wajhallahu lahu ajron. Ya, maksudnya adalah orang yang adzan menghendaki dengan adzannya itu memohon wazalahu ajran ke ajar syahid, seperti orang syahid. Wala taqulul ard, maka bumi juga nggak akan memakannya. Nah, itu adalah ciri orang yang tidak akan dimakan oleh rakyat ulat di dalam kuburnya. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, al-muhibbul fuqara wal masakin wal yatama. Para pencinta yang memelihara anak fakir, miskin, anak-anak yatim, ini juga menjadi orang yang dikasihi Allah tapi sekaligus dimusuhi oleh iblis. Qala Rasulullah SAW, al-julusu ma'al fuqara minat tawadhu. Bergaul bersama orang yang fakir itu termasuk amalan yang rendah hati. Tawadhu. Wa min afdal jihad, dan itu adalah lebih utama daripada jihad. Kadang-kadang manusia itu kan ada gengsi, bukan kelas saya untuk duduk bersama orang-orang yang miskin. Tidak boleh. Kita tidak boleh punya sikap itu, karena manusia di hadapan Allah sama. Jadi jangan membedakan manusia. Yang membedakan hanya takwa. Jangan-jangan beliau-beliau itu lebih muttaqin daripada kita. Waruya anna sallallahu alaihi wasallam qol likulli syai'in miftahun wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara.
Setiap sesuatu ada kuncinya, dan kunci surga itu satu di antaranya adalah mencintai kaum fakir miskin. Ya. Itu kunci. Jadi dengan demikian kita harus aweh. Bahasa Jawanya itu aweh, lomo. Ya, suka membantu terhadap beberapa sahabat tetangga kita yang sedang kekurangan. Yang keenam, wadhu qalbir rahim. Orang yang mempunyai hati yang lembut, hati penyayang. Orang yang baik adalah orang yang punya penyakit. Penyakitnya apa? Penyakit gampang terenyuh. Lek ndelok wong kurang itu terenyuh. Kalau lihat orang yang sedang sedih ikut terenyuh. Ada orang kekurangan hatinya bergetar. Saya banyak punya para kiai. Ya, biasanya orang yang terenyuh itu hatinya lembut. Nah, kalau sudah terenyuh nangis, menyesal, mengapa saya tadi tidak membantu orang itu. Banyak yang seperti itu. Pada saat orang terenyuh sedang nggak bawa uang. Mau bantu lagi nggak ada, dari rumah nangis. Mengapa saya tidak punya lutfi? Hati saya kok nggak lembut, kok nggak tergetik sama sekali melihat orang susah itu loh. Lah ini juga musuhnya setan. Fi jami'i umur ibadillah la siyama ahlal ma'asih, dan orang yang selalu mengurusi hamba-hamba Allah, terlebih lagi dari orang yang keluar dari dunia hitam, sadar itu perlu untuk dikasihi. Yang ketujuh, al-mutawaddi'il lil haq, orang yang merendahkan diri kepada kebenaran. Qala Imam Qushairi, at-tawaddu'u wal istislamu lil haqqi wa tarkul i'tiradi 'alal hukmi. Tawadhu adalah tunduk patuh kepada kebenaran dan tidak menentang atas kepastian hukum. Sekarang kan tidak. Oh, ini saya, pendapat saya, apapun harus benar. Nah, ini nggak boleh. Itu berarti sombong, dan sombong adalah pakaian Allah yang disandangnya, dan itu tidak boleh. Yang kedelapan, wasabbun nasa'a fit ta'atillahi ta'ala. Anak muda yang masih tumbuh berkembang tapi sudah mempunyai sikap taat kepada Allah. Anak muda ikut suluk itu loh jauh baik, jauh lebih baik daripada orang tua. Ya, orang tua ikut suluk bertorekoh itu baik. Tapi kalau anak muda sudah sadar bahwa saya perlu bekal, bahwa perlu muraqabah kepada Allah, muqarrabah, mendekatkan diri kepada Allah, kok sudah ada di kaum muda, oh berarti ini adalah orang yang sangat baik. Mudanya saja sudah sangat baik. Setan nggak suka, sehingga anak muda kalau diajak suluk, ngapain sih, engkau harus tua. Iya kalau sempat, kalau nggak sempat. Yang kesembilan, wa akilul halal, orang yang mencari rezeki dan makan dari yang halal. Karena itu setan selalu mengajak mencari yang subhat, yang haram. Wa qala Ibnu Abbas, la yaqbalullahu sholatan amri'i fi jawfihi luqmatun haramin. Allah tidak akan menerima sholat orang yang di dalam rongga perutnya terhadap sesuatu makanan yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Berpuluh-puluh tahun kita sholat nggak diterima karena makanan kita, karena rezeki kita dari yang haram. Jadi kita harus hati-hati di dalam hal mencari rezeki. Yang ke-10, wasubbanil mutahabbani fillah, dua orang anak yang saling mencintai karena Allah. Artinya, Allahumma amin, kita sejak muda
bersuami istri sampai wafat, itulah yang dicintai Allah. Moga-moga ya Bapak Ibu sekalian, kita sampai mati ya, kakek-kakek, ninen-ninen sampai mati, sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat bersama suami istrinya. Itu tanda orang yang dikasih Allah. Yang ke-11, wal haris ala sholati fil jamaah, orang yang menjaga sholat berjamaah. As-sholatul khalfi kulli birri wa fajirin, sholat kalian di belakang setiap orang yang baik dan orang yang jahat, baik dan jahat. Artinya orang itu berkumpul dengan jamaahnya. Kalau jamaahnya baik, kita sholat berjamaah, maka itu menjadi bagian dari kesatuan. Jadi ini mari kita jaga selalu sholat berjamaah. Yang ke-12, walladzi yusolli bil laili wan nasi niyamun, orang yang selalu ahlul qiyamul lail sementara orang geleser tidur. Semakin pagi semakin dingin, semakin geleser, selimutnya dikerukupkan sampai ke kepala. Masih gitu ya, banyak ya. Bangun jam 2 tapi tidur lagi. Bangun jam 3, masih lama subuhnya, hilang juga subuhnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini dicintai oleh Allah, dan ini musuhnya setan, ahlul qiyamul lail, orang yang sholat malam. Ini musuhnya, karena itu berat. Sholat malam itu berat. Enak-enaknya tidur, harus bangun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu minnal laili walau arba'an, sallu walau raqatain. Sholatlah malam meskipun 4 rakaat 2 salam, atau minimal 2 rakaat. Minimal kita lakukan itu. Ma min ahlil baiti tu'rafu lahum sholatu minal lail, tidaklah di antara penghuni rumah yang dicirikan mereka dengan baik kecuali di dalamnya ada orang sholat malam. Karena itu malaikat sahibul lail selalu keliling. Di mana ada enggak rumah-rumah ini yang sholat malam? Keliling. Nah, ila nadamu wa munadin, melainkan akan menyeru mereka orang-orang yang berseru, ya ahlal bait kumu sholli sholatikum, wahai penghuni surga bangunlah dan sholat malamlah. Itu para malaikat. Ngabsen rumah-rumahnya itu, apakah di antara kita ada yang sholat malam atau tidak ya, sementara yang lain tidur. Para salikin, para jamaah rahimakumullah, yang ke-14, walladzi yansahu wa fi riwayatin yad'u ya. Jadi orang yang ke-14 adalah orang yang suka memberi nasihat dan orang yang memberikan rambu. Oh ini jangan, ini boleh, baik ya, kira-kira dailah. Dan seperti panjenengan semua kan, dai di tempatnya masing-masing. Ini dicintai oleh Allah, tapi sekaligus musuhnya dari iblis. Jadi orang yang taklim itu adalah musuhnya orang iblis. Kepada siapa? Li ikhwani walaysa fi qalbi syai'un, kepada saudara-saudaranya yang tidak ada di dalamnya hatinya sesuatu pun, aiminal ghassi wal haqiqi wal jidai, yaitu berupa penipuan, dendam dan muslihat. Jadi nasihatnya itu nasihat yang tulus, bukan pamrih. Saya nasihati biar saya dapat apa, tidak, tapi tidak ada pamrih. Qala Bashrun ibnul Haras, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya Bashru adri lima rafa'aka Allah ta'ala min baini aqronika. Wahai Bashar, tahukah kamu mengapa Allah mengangkatmu
dari antara kawan-kawanmu, maka sahabat Bashar itu mengatakan, la, saya tidak tahu mengapa Allah mencintai saya. Maka dengan demikian Rasulullah bersabda, bi ittiba'il sunnati, sebab pengikutanmu kepada sunnahku. Ya, ini selalu anak ini, Sayyidina Bashar ini selalu mengingatkan kalau sahabat lain teledor, ya, jangan gitu, ayo kita terus mengikuti Rasulullah. Yang kedua, wahid matikas solihin, dan menjadi pelayan bagi orang-orang soleh, wa tusihali ikhwanika, dan dia selalu memberi nasihat kepada teman-temannya, wa mahabbatika li ashabi wa ahlil baiti, dan dia mencintai kepada sahabat, kepada seluruh ahlul bait. Hadzal ladzi balagha manazilal abrar, inilah yang menjadikan tempatmu derajat yang bagus, yang abrar, wahai orang-orang yang suka taat. Jadi ini adalah orang yang dicintai oleh Allah, yang selalu memberikan nasihat kepada orang lain. Yang ke-15, Bapak-Ibu sekalian, walladzi yakunu abadan ala wudhu, orang yang menjaga mutawamah dirinya dari wudhu. Ya, Allahumma amin ya, moga-moga ya kita sudah umur itu loh. Ya, moga-moga kalau sudah wudhu, pikir setiap saat, fi kulli waqtin halin, Allah mencabut kita sewaktu-waktu, maka dalam keadaan punya wudhu suci, husnul khotimah. Jaga. Kalau tidak sangat terpaksa, jangan bersentuhan. Eman-eman bahasa Jawanya, sayang. Ya, karena dengan punya wudhu itulah bisa zikir setiap saat. Rasulullah bersabda, man tawaddo'a ala tuhrin kutibalahu asron hasanat, siapa saja yang berwudu di atas kesucian, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Jadi orang yang wudu dilipatkan pahalanya. Zikir menyebut nama Allah, punya wudu dilipatkan. Sholawat, karena sholawat itu kan boleh diamalkan di mana saja kan, itu lipat ganda. Nah, kalau Syekh Al-Hafiniyin, Syekh Hanafi berkata, ayman tawaddu'a wudhu'an masahibul tuhrin, siapa saja yang berwudu dengan suatu wudu yang menyertai baginya kesucian, kutibalahu asran wa wudhu'atin, dia akan dicatat 10 kali dari wudunya, wal wudu'u bisab'i mi'atin hasanah, sedangkan satu wudu itu mempunyai 700 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jaga wudu ya. Moga-moga ya kita tidak gampang. Bahasa Jawa itu apa ya, tangan itu gatel rasa salaman. Nah, kalau nggak perlu nggak usah salaman, apalagi berlawanan jenis, nggak usah ya, kita jaga. Li'anna aqallal mudha'ati sab'u mi'atin, karena sesungguhnya kelipatan minimal adalah 700, ziyadatan alal asri al-madhkuri fi qouli ta'ala, ya, melebihi atas kelipatan 10 tersebut, seperti yang firman Allah, man ja'a bil hasanati falaha asru amthaliha, barang siapa membawa amal yang baik maka baginya akan dilipatkan 10 kali. Terus bertumbuh fi kulli sumbulatin mi'ah, kan gitu kan di Al-Qur'an, 1 kali sumbulatin itu mi'ah, 100 itu nanti ada 7 cabang, setiap cabang itu ada 100, berarti 700 kali. Ini kalau kita sedang guna wudu. Ala ahadil aqwali wal wudu'i hasanah, berdasarkan satu pendapat maka wudu itu satu kebaikan. Fayudhi'afu bi asratin, setiap kebaikan dilipatkan 10 kali. Tsumma kulli wahidin min asli yudha'afu bi sab'atin mi'ah, kemudian masing-masing dari 10 dilipatkan 700 kali.
Maka fayambagil malazamatu ala hadzal ajrul azim, maka selayaknya mulazamah panjenengan kita semua menjaga wudu ala hadzal ajri untuk mendapatkan pahala al-azimun yang besar seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-16 Bapak sekalian, wasahiyun faman atal ba'da abqal ba'da fa huwa sahibus sakha. Orang yang dermawan, siapa saja yang memberikan sebagian dari menyisakan untuk sebagian, maka itu adalah orang dermawan. Jadi tidak semuanya itu untuk diri kita. Hidup adalah berbagi. Hidup bukan untuk diri sendiri. Ini kalau lihat buku-buku lama saya, itu moto saya. Hidup adalah berjuang, berbagi, dan bukan untuk diri sendiri. Itu namanya khairun nas anfa'uhum linnas. Wa man yadbadal aktsara wa abqa li nafsi syai'an fa huwa sahibul jud. Kalau yang disisakan itu lebih banyak, ya itu adalah sebuah kemurahan, yang dia itu mempunyai jud, murah sekali, lomo sekali kepada orang. Walladzi qasaddara rata wa athara khairu bil bulghatin. Dan orang yang merasa sakit dengan keadaan yang menyulitkan dan mengutamakan kepentingan lain dengan memberikan ongkos, fa huwa sahibu ithari qalatul qusairi, maka orang itu disebut adalah mementingkan orang lain. Jadi orang lain harus kita perhatikan. Bukan sekarang kan hidupnya nafsi-nafsi, lu seneng ya silahkan, mau susah ya silahkan. Tapi tidak hatinya, karena apa? Hatinya sudah membeku. Wa qasat qulubum satta, sudah seperti keras. Tidak ada rasa kelembutan. Karena itu zikir yang di awal, zikir yang diajarkan Naqsyabandi pertama adalah zikrul latifah. Zikir untuk melembutkan hati dulu. Nah, baru zikir-zikir yang lain. Yang ke-17, wa hasunal khuluq, dan berbudi pekerti yang baik. Wa bastul wajhi, orang berbudi pekerti baik itu wajahnya bastul wajhi, berseri-seri. Wa kaful adza, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Wa badlun nada, dan dia dermawan dengan murah hati. Wa qila, dan satu pendapat mengatakan wa hayatul nafsi tasduru indal af'ali. Budi pekerti adalah perilaku yang baik, ya, al-jamili, perbuatannya al-jamili, aklin wa syar'an, berdasarkan akal dan syariat, bisuhulatin min ghairi hajati illa fikrin, ya, dengan mudah tanpa perlu banyak berpikir. Nanti nggak jadi berpikir, nggak jadi bantu orang, udah lepas saja. Mau niat sedekah, lepas. Mau meninfakkan, lepas untuk kebaikan. Rasalikin Allah yang 18, wal musaddiqu rabbahu bima dhaminallahi lahu minar rizki. Orang yang membenarkan Tuhannya dengan sesuatu yang menjadi tanggungan Allah untuknya berupa rezeki. Serahkan Allah. Allah sudah menentukan biqismatilah. Ada orang sudah dibagi. Saya kan sudah kita bahas kan, rezeki itu ada 4. Rezeki yang terbagikan, rezeki yang dijanjikan, rezeki yang ditambahkan, rezeki yang dimintakan. Nah, dengan demikian kita jadi tenang. Jadi apa saja, rezeki apa saja, itu memang pembagian dari Allah. Qala fi Ruhul Bayan, di dalam kitab Ruhul Bayan, intafaqul ulama ala anna atba'atan la takbalat tak ghaira aslan. Para ulama telah bersepakat bahwa 4 hal yang tidak bisa menerima perubahan sama sekali itu adalah al-umur, ar-rizqun, wal ajal, was sa'adah, was saqwah. Ini nggak bisa dirubah, sudah ketentuan Allah. Nggak usah iri dengan orang lain, jabatannya, kekayaannya, nggak usah. Ya. Apa itu yang 4 yang tidak akan berubah? Umur, rezeki,
ajal, kebahagiaan, kesengsaraan itu sudah Allah menentukan dengan segala balasannya. Kalau orang diuji kok sabar, wah itu juga ridho. Nah, ridho itu makom tertinggi dari orang yang bertasawuf, bertoreko. Jadi kita nggak usah menyesali hidup. Bapak Ibu sekalian, yang ke-19, wal muhsinu ila masturatil aramil, orang yang berbuat baik kepada janda-janda yang menutup diri. Maaf ya, ini menyebut janda ya. Janda-janda yang menutup diri itu perlu diperhatikan. Ayil muhsinu bil ata'i wa ghairil nisa'i latila azwajan, yaitu berbuat baik untuk memberikan sesuatu kepada wanita-wanita yang tidak mempunyai suami. Jadi andaikan ini ya, bupatinya, gubernurnya, presidennya mengalokasikan anggaran bagi janda-janda yang punya anak banyak dipelihara oleh negara. Kan begitu kan? Di dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 34, fakir miskin anak-anak lantar dipelihara oleh negara. Nah, mestinya gitu, ada plot anggaran APBN, APBD ini untuk jandanya berapa di kota ini disantuni. Lahunna wahunna fakiratan masturatun layat harna lirijal, dan mereka adalah juga fakir miskin, tidak dikenal, tidak mau menempatkan diri bagi laki-laki. Jadi jandanya itu janda yang yang sabar, janda yang betul-betul menjaga marwahnya. Ruwi anna sallallahu inna sa'i alal armalatil masakin, sesungguhnya orang yang berjalan mencari nafkah untuk janda-janda dan orang miskin, kal mujahadi fisabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, awil qa'imil laili sha'imin nahar, dan atau orang yang sholat malam dan puasa pada siangnya. Rawahu Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim. Jadi menyantuni janda itu ya, fakir miskin adalah seperti orang yang berjihad. Ya, ini syaratnya jandanya janda yang diam, yang tidak mau ya nggak usah disebut lah, saya nggak enak ya. Pokoknya banyak janda yang begitu. Yang ke-20 terakhir, Bapak Ibu sekalian, wal musta'iddul lil maut, orang yang mempersiapkan diri menyongsong kematian. Bi'id yanil a'malis sholihah, dengan memperbanyak amal-amal soleh seperti suluk, seperti zikir. Ya, itu persiapan kita wafat. Karena orang tidak tahu kapan kita akan dipanggil, tidak siang, tidak malam, sedang apa, di mana, bagaimana caranya, nggak tahu. Karena itu di dalam tarekat disebutkan mutu qoblal maut, matilah engkau sebelum engkau mati. Artinya engkau harus matikan nafsu-nafsumu, dan semua harus diletakkan untuk persiapan yang mati sesungguhnya, yaitu menghadap Allah. Jadi kalau ada orang sudah mempersiapkan dirinya, oh saya nanti akan wafat, karena itu saya harus memperbanyak amalan, saya harus banyak sedekah, saya harus banyak kebaikan. Nah, itu yang dicintai oleh Allah. Karena kita sedang mempersiapkan menyongsong kematian, seakan-akan sewaktu-waktu kita dipanggil itu sudah siap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bapak sekalian, demikian 20 amalan, perilaku, perbuatan yang sangat dicintai Allah sekaligus menjadi musuhnya iblis bagi kita. Mengapa orang baca Quran, orang yang diajak suluk berat? Ya memang berat karena setan itu gondeli abot karo organisasi nih.
abot golek duit. Ya, karena apa? Memang digondeli, digujer bahasa Jawanya itu. Dicincang kakinya, otaknya dipengaruhi. Enggak, jangan berbuat baik, jangan mempersiapkan mati melalui masuk torekoh, jangan deh. Waktumu terbuang nanti di sana. Lebih baik golek duit aja. Nah, itu ya Bapak sekalian ya. Moga-moga kita tidak termasuk orang seperti itu. Tapi kita, ya Allah, al-futuhul qulub, bukakan hati saya, hati kita semua, sehingga kita itu betul-betul menjadi orang yang mau mendekatkan diri Allah dan mau al-musta'iddul maut, yang mempersiapkan mati. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.